tantangan itu kan sekarang begini. Satu sisi kan kalau pesawat kita ya udah kuno, perawatan kurang, alutsista lah. Tapi satu sisi kita butuh yang canggih, yang seperti Sukhoi, seperti misalnya F-16 harus dia. Dan ada lagi perkembangan baru. Persoalan kemudian kapal laut harus mengamankan pencurian ikan, harus apalagi Laut Cina Selatan. Betul. Satu sisi kita butuh dana yang besar, tapi satu sisi ini yang dihadapi kan, sementara cadangan kita, dana kita terbatas karena bagian udah habis udah untuk infrastruktur. Nah, kemudian belum lagi pandemi. Itulah tantangan yang saya lihat seperti itu untuk memodernisasi alutsista itu dengan kemudian mendayagunakan yang ada di dalam negeri. Itu barangkali tantangan ke depan. Pilihan-pilihan itu dari dulu memang karena sumber dana kita terbatas. Saya sebagai orang BPK kan tahu bagaimana ada mau utang melulu, mau beli pesawat juga harus berutang lagi kan. Tinggi banget. Nah, itu mungkin yang dari persoalan kita sekarang yang dihadapi. Apapun pilihan itu terserah penguasa lah. Skala prioritas lah. Semua penting, tapi ada. Jadi dengan kata lain, kita bicara dua topik ya. Selamat Hari Batik Indonesia dan Selamat Hari Jadi TNI. Bangga kita. Bangga punya TNI. Mudah-mudahan tetap bisa melindungi negara Indonesia. Dan saya tahu juga bahkan ada orang-orang Indonesia yang jadi pilot di US Air Force ada. Dan itu saya belum ngerti juga caranya kenapa bisa begitu orang Indonesia menjadi pilot di negara lain, pilot tempur di negara lain. Tapi itu tentara kita itu kan banyak di Amerika. Itu dia. Tapi atau sebenarnya bukan. Saya tidak tahu aturan yang main mereka. Kalau dia namanya aja orang Indonesia, tapi kan mungkin warga negara sana, ya kan? Seperti pilot tadi saya juga nggak tahu. Tapi bahwa bagi kita ya masing-masing ya harus beri peluang lah orang yang ingin maju ke sana silakan. Pada akhirnya kan kita akan ketemu overseas-nya itu kan ketemu juga nanti. Nasional kan. Pas lagi di udara orang Indonesia rupanya kau deh kan. Jadi nggak jadi tempur. Jadi bertempur. Jadi kalau saya sih yang begitu-begitu saya persilakan aja. Kalau perlu kita kirim banyak-banyak nanti. Betul. Satu saat dia akan balik ke Indonesia juga kan. Bisa kita pakai. Dia punya visi ke-Indonesiaan. Masih ada jiwanya. Kalau yang begitu-gitu saya di Malaysia bahkan ada yang jadi menteri silakan aja. Betul. Jadi presiden di Singapura pun juga orang Indonesia juga. Itu. Sah-sah saja. Saya yang begitu-gitu itu apalagi di dalam Batak itu ada istilah pabolak pinggan panganan kan memperluas tempat makan. Ya itu kita dorong itu yang seperti apa tadi Pak Paulak pinggan panganan. Pabolak pinggan panganan. Pabolak itu apa? Pabolak memperlebar. Memperlebar piring makanan. Tempat makan. Jadi itu tapi di negara kita kan belum ada kan Pak, yang seperti Malaysia itu untuk silahkan mau jadi kepala negara di sini di luar keturunan manapun kan belum ada kan? Nanti mungkin waktu dekat. Harus maju. Ini jangan lagi nanti dibalik lagi karena perubahan undang-undang dasar itu hilang kalimat Indonesia asli itu juga dibawa-bawa ke situ. Pribumi ya. Iya, itu susah lagi kan, itu bagian tersendiri lah. Tapi itu tadi saya katakan kita ini semua harus dicerdaskan rakyatnya kalau mau berdemokrasi. Pengetahuannya umat Islami, Bu tahu tadi saya sudah jelaskan kan bagaimana juga dibuka wawasannya, tambah ilmu pengetahuannya. Kalau tidak ya susah kita maju. Itu jadi seperti itu memang banyak sekali aspek yang mau. Jadi siapa tahu Mbak Eli, mungkin 2024 ini kita dapat wakil yang mungkin kalau kita bilang sekarang bukan Indonesia asli, bisa aja. Ya, tapi ya terserah rakyat milih kan. Iya, itu makanya. Kalau tidak suka nanti itu ya jangan dipilih kan, tinggal itu aja sebenarnya. Bahwa kadang-kadang tidak suka dipilih ada. Kalau itu lain lagi.
Yang tidak sukanya itu Mbak Eli barangkali. Kalau yang Meli ya suka lihat perkara nanti ada amplopnya itu cerita lain lagi kan. Oh, itu rezeki lain. Itu lain lagi. Iya. Tapi bahwa itulah tantangan kita. Mencerdaskan bangsa ini, tidak orang bermain gara-gara uang, tidak orang nasionalisme juga bukan dalam arti sempit, tapi adalah untuk maju kan gitu. Jadi kalau saya perhatikan dari tadi saya bicara dengan kedua teman ini, kan kita tahu Baharudin ini Golkar, tapi saya nggak tahu sekarang. Nah, saya Golkar, saya Dewan Kehormatan Golkar Pak Isari. Masih ya? Anda masih bersyukur punya Dewan Kehormatan teman Anda. Oh, begitu ya? Iya. Nah, saya lihat Eli juga partai ya. Tapi tetap saya buka pertemanan dengan P3, dengan PDIP, kemarin ada yang meninggal, tetap aja kan kita berteman. Pak BA itu fleksibel sekali kok. Iya. Mana-mana masuk bisa. Makanya saya susah diajak-ajak Pak Isari mendukung seseorang, semua teman saya yang mau maju. Enggak, karena saya lihat Mbak Eli ini dia juga ngotot juga di partai kan. Enggak, dia juga wawasannya luas. Kalau saya anak buah. Iya, tadi paling tidak wawasannya kan sudah luas. Ya, kan? sudah tahu lah. Kan mengikuti pimpinan. Ya tadi aja baru selesai rapat itu kan, coba. Iya. Perempuan politik Indonesia, kita udah mungkin dengarnya. Iya. Nah, iya. Tapi oke lah. Iya. Saya selalu ini Pak BA konsultasi sama senior-senior justru yang sudah agak longgar waktunya kayak Pak Khozin, saya suka nelpon beliau, tetap konsultasi daripada yang senior-senior tapi masih menjabat. Itu saya malah suka. Oh iya, dulu nggak ada beban. Sekarang saya sama Pak Khozin. Iya. Lebih ke Pak Khozin sama Mas Lukman gitu yang sudah tidak menjabat. Kalau yang masih menjabat gini malah enggak komunikasi. Betul. Jadi saya terpikir barangkali kita coba satu saat kita berjumpa lagi bikin topik politik aja. Udah dekat-dekat tadi, udah dekat-dekat 2024. Saya masih belajar. Nggak apa-apa. Dari dulu belajar ini, nggak pinter-pinter. Semua belajar, Bu. Nggak pinter-pinter dari dulu itu. Saya juga sama, saya nggak belajar, tapi saya orang-orang yang senior. Saya nggak belajar, tapi saya coba-coba, nyoba-nyoba aja. Pak BA katanya gini, loh, kok nge-add pertemanan saya itu apa kata Pak BA aja, karena apa? Saya sudah percaya bahwa Pak BA itu orangnya selektif. Itu jadi saya keselektifannya itu cuman taklit aja sama Pak BA. Kalau Pak BA iya, artinya berteman sama saya berarti itu orang baik katanya. Jadi bukan. Begini, karena kan kita saling rekomendasi ketika ada orang yang minta berteman sama kita. Itu kan kita lihat teman-temannya siapa? Teman-temannya siapa? Nah, kalau udah masuk salah satu nama Baharudin, tidak perlu ditelepon lagi. Jadi yang kenal nggak perlu. Kita udah tahu. Nah. Karena orangnya selektif katanya gitu. Aduh. Jadi Pak BA itu nggak pernah kesandung ya? Enggak, dia orangnya selektif sekali. Gitu. Oh gitu. Siapa bilang? Makanya, aku bilang. Pak Isari. Oh, dia nggak tahu aja dia udah kesandung dunia politik. Dia sebelum kesandung dia udah tahu. Pertemanan itu. Oh iya. Nah, kenapa begitu ya, Mbak? Karena pertemanan kami itu diawali oleh pertemanan pribadi, bukan pertemanan fungsi. Fungsi dia sebagai kader partai dan fungsi saya sebagai wartawan, bukan itu kita mulainya. Kita mulai dari pertemanan pribadi dulu. Terbalik kan kalau kita berteman karena partai, karena itu lain. Tapi ini adalah pertemanan pribadi. Jadi mau jadi apapun kau di sana, kau tetap kawanku. Yeah. Nah, kalau pertemanan partai tidak. Kalau kau pindah partai, kau musuhku. Beda itu. Jadi bagaimana? Itu Pak BA. Teman-teman Pak BA itu saya cerita sama Pak Isari ini. Teman-teman Pak BA itu banyak yang nge-add saya. Tapi ya saya kalau mau mengkonfirmasi itu harus saya buka dulu profil-profilnya. Meskipun itu teman Pak BA tetap saya buka dulu. Kalau kelihatannya tidak mencurigakan, orangnya baik, ilmuwan, terutama ilmuwan toh kalau saya itu terus politikus itu kan paling suka. Itu saya terima. Kalau enggak ada teman-temannya Pak BA yang kadang cuman jadi
pengusaha atau kadang-kadang cuma guyur sana sini kan di foto-fotonya ada, itu nggak saya terima. Ya betul, betul. Ya ini juga temennya ada yang sukanya cuma nongkrong sana, nongkrong sini. Nah, itu betul. Itu yang makanya. saya terima teman-temannya Pak BA yang benar-benar dia berilmu, apalagi politikus, terus wawasannya luas, bisa nyambung gitu, saya terima. Ya. Karena begini. Pak BA teman-temannya itu malah saya berteman sama para diplomat itu banyak sekali dari Pak BA. Ya, nah itu yang Pak siapa itu yang duta besar yang rambutnya putih semua itu malah sering video call saya itu Pak yang duta besar di Azrianto Austria. Yang dari Palembang itu. Ya. Ya, itu dari Pak BA semua itu para duta besar itu akrab semua sama saya sekarang. Ya, omongannya itu nyambung gitu. Ya, karena kita sebenarnya hampir sama saya sama Barudin. Kalau saya tidak, siapapun yang mau berteman, saya lihat dulu. Ya, ada aja satu teman mutual, baru saya terima. Kalau enggak, karena kenapa? Tapi ya, tidak boleh ditolak juga. Ya, jadi saya pernah bicara itu sama Sis NS, dia bilang, dia kan Facebooknya sampai 5 itu almarhum itu. 5 Facebook, saya bilang, bagaimana? Itu enggak kenal semua. Tapi jangan ditolak. Itu kekuatan kita di situ, katanya. Jadi saya selalu bikin acara apapun. Begitu saya bikin partai saya bikin acara. Itu bayangkan 5 kali 5.000 Facebook saya 5. Masa saya di situ, jadi kenapa saya mesti tolak? Mereka kekuatan saya kok di belakang. Nah, itu saya yakin juga. Jadi jangan pernah menolak orang karena kita nggak tahu. Melihat nama, melihat wajah belum tentu isinya bagaimana. Saya sering menolak Pak, kalau saya sering menolak. Wah, jadi Pak BA sekarang saya sarankan untuk berhati-hati menerima pertemanan karena ada yang mengikuti itu Pak, yang nggak mau mikir itu Pak Isar itu. Pokoknya kalau sudah temennya Pak BA ya udah mumtaz gitu. Bukan, karena saya tahu dia punya self system untuk menolak. Karena itu akan tergusur sendiri orang yang itu nggak bisa masuk dalam pembicaraan kita, tergusur itu. Dan satu komen aja lah. Ada orang yang komen dalam pembicaraan kita, tapi kita terasa kok nggak cocok ya komennya. Ya. Terasa kok itu. Saya ini Pak Izhari, saya kualitas bukan kuantitas. Ya. Teman saya cuma 151. Nah, gitu ya. Tapi kalau nanti terjun lagi ke politik harus punya banyak. Iya. Karena one man one vote. Jadi satu orang suaranya satu. Ya. Jadi kuantitas diperlukan pada saat itu. 2024 sudah dekat, persiapannya kan udah rapat-rapat terus nih. Nah, perempuan politik Indonesia ini kan begitu. Oke, Din, barangkali ada yang mau di closing statement? Oh enggak, cukup. Nanti kita kontak-kontak lagi. Oke. Dengan Mbak Elia ada kira-kira mau disampaikan? Sudah, terima kasih banyak. Saya mau pulang. Ya, sudah jam berapa itu di Jogja? Udah duluan situ kan. Kalau jamnya saya sama aja. Tapi maghribnya lebih cepat. Iya, lebih cepat di situ. Jadi udah kita tutup, barangkali kita pantas juga tutup dengan lagu, Pak. Yaitu Hampir Malam di Jogja. Udah hampir malam. Udah mau maghrib. Jadi kita harus stop karena Mbak Elia harus siap-siap pulang, maghrib lebih cepat datangnya di Jogja daripada di Jakarta. Betul. Jadi terima kasih bincang-bincangnya, mudah-mudahan bincang-bincang kita dalam acara saya ini bisa diperpanjang. Makanya saya selalu bilang kepada Pak Barudin, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, jangan hanya sampaikan di Facebook saja, sampaikan juga di acara saya ini. Begitu juga Mbak Eli, kalau ada yang ingin disampaikan. Kita Pak Isari, kalau Bapak tidak ngajak, bagaimana mungkin awak mau sampaikan kan? Tidak sampaikan, ayo kita angkat ini yuk, kita bicara. Oh gitu. Iya. Biar bisa kita hadirkan lagi Mbak Eli ini. Karena begini, kalaupun orang bosan melihat wajah kita berdua, orang tidak bosan melihat wajah beliau. Oh iya. Di situ kan. Pak Isari ini. Oke, terima kasih ya. Mbak Eli, terima kasih sudah memberikan waktunya. Pak Barudin, mudah-mudahan semua sehat-sehat kita semua, jaga kesehatan, COVID belum berlalu, nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.